Dikulum dikunya. Assalamualaikum semuanya. Kami dari kelompok 5. Nama saya Mas Ahmad Surya Sultan Budiman sebagai ketua kelompok. Nama saya Randy Afrizal Kantara sebagai anggota kelompok. Nama saya Indira Maulidayani Syahwa sebagai anggota kelompok. Dan saya Miftahul Aulia sebagai anggota kelompok. Dan saya Desi Sabita sebagai anggota kelompok. Saya Diuri Wiranto sebagai anggota kelompok. Dan saya Sabil Haq Maulana sebagai anggota kelompok. Saya Kawan Ayu sebagai anggota kelompok. Di sini kita akan memaparkan hasil dari analisis kami. A few moments later. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan ringkasan analisis dan survei pengetahuan Pancasila. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indira Maulidayani Syaifullah dengan NIM 24011100167. Monggo dilanjut. Dilanjut. Siapa aja? Sabil mungkin. Dio. Perkenalkan, nama saya Sabil Haq Maulana, NIM 163. Oke. Yang lain, Dio. Silakan diperkenalkan diri semuanya aja langsung yuk. Oke, baik Bapak, izin perkenalkan diri. Nama saya Diuri Wiranto dengan NIM 24011100181. Sudah. Ya, Raha, silakan. Baik, perkenalkan Pak, nama saya Eko Awan Rahayu dengan NIM, sebentar Pak, dengan nomor NIM 2401111000174. Terima kasih Pak. Yang lain. Baik, perkenalkan nama saya Randy Afrizal Kantara dengan NIM 24011100190. Randy, suaranya tidak terdengar, Randy. Gimana, Randy? Apakah mic-nya berfungsi?
Oke, dimulai aja presentasinya. Karena mungkin Randy sedang berhalangan mic-nya. Silakan untuk presentasi menjelaskan. Siapa yang mau duluan dipersilakan ya. Monggo, monggo. Baik, yang pertama analisis film. Pada tahun 1945, Jepang terdesak pada Perang Pasifik karena bom atom menghantam Hiroshima dan Nagasaki. Di Indonesia, untuk menarik simpati para masyarakat, dibentuklah Dokuritsu Junbi Chosakai atau nama Indonesianya adalah Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa disebut dengan BPUPKI. BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Kaisar Kumakichi Harada. Namun, baru diresmikan pada tanggal 29 April 1945, BPUPKI lantas membuat panitia kerja yaitu Panitia 9 dan Panitia Kecil. Selanjutnya, pendapat tokoh-tokoh mengenai falsafah negara yang akan dilanjutkan oleh Desi. Baik, perkenalkan, nama saya Desiana Sapitri, NIM 147 dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan tentang beberapa pendapat tokoh-tokoh mengenai falsafah negara. Yang pertama, pendapat dari Prof. Yamin, yang terdiri dari peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan. Kedua, pendapat dari ML Supomo, yang terdiri dari kesatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, juga keadilan rakyat. Ada juga pendapat dari Insinyur Soekarno yang berisi tentang kebangsaan Indonesia, internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan terakhir adalah ketuhanan yang Maha Esa. Namun, pada periode 29 Mei sampai 1 Juni 1945 belum ditetapkan dasar negara yang resmi. Hingga akhirnya pada tanggal 1 Juni dibentuklah Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Adapun anggotanya terdiri dari Mr. Muhammad Yamin, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Kiai Haji Wahid Hashim, Kiai Agus Salim, dan Adi Kusno Jokro Surojo. Terima kasih. Dan selanjutnya hasil rapat panitia 9 22 Juni 1945 yang akan disampaikan oleh Randy. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang hasil rapat panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945 yang menjadikan dasar negara Republik Indonesia, yaitu yang dibagi menjadi 5 sila, yaitu pertama ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 keadilan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam berkeadilan, dan kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah itu, setelah piagam Jakarta diresmikan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, BPUPKI membuka sidang kedua untuk membahas RUU. Dan selanjutnya tanggal 7 Agustus 1945 dibubarkannya BPUPKI, lalu dibubarkannya PPKI, yaitu sebagai panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Dan di tanggal 18 Agustus sidang PPKI pertama serta pengesahan Pancasila dan UUD 1945. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sabil untuk tentang analisis sosial terkait perumusan Pancasila. Kepada Saudara Sabil, saya persilakan waktu dan tempat. Baik, terima kasih Saudara Randy. Lanjut, Pak. Konteks sejarah. Pembentukan dasar negara merupakan salah satu faktor penting untuk pembentukan suatu negara yang baru saja merdeka.
Pembentukan dasar negara ini berasal dari pemikiran tokoh-tokoh nasional yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara yang berbeda suku, agama, dan ras. Sehingga dasar negara harus mampu mencakup rakyat Indonesia dari Sabang hingga Merauke dan harus menyatukan semuanya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ridho. Oke, baik, yaitu aspek sosial. Pancasila dirumuskan dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultural dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti kebangsaan, persatuan Indonesia, dan kemanusiaan yang adil dan beradab mencerminkan upaya untuk menyatukan berbagai suku, agama, dan budaya. Kemudian ideologi. Pancasila merupakan hasil kompromi dari beberapa ideologi seperti nasionalisme, sosialisme, agamais yang saling berinteraksi dan berintegrasi demi terciptanya negara yang mencerminkan nilai kesatuan dan persatuan. Yang selanjutnya yaitu peran tokoh. Perumusan Pancasila melibatkan tokoh-tokoh bangsa dengan latar belakang sosial dan politik yang berbeda. Mereka menyumbangkan ide-ide dan pandangan yang beragam dalam menyusun dasar negara yang dapat mengakomodasi seluruh kepentingan bangsa. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Miftahul Aulia. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya itu implementasi. Pada masa perumusan Pancasila, salah satu tantangan utama adalah merumuskan dasar negara yang bisa menyatukan masyarakat yang sangat beragam, baik dari segi etnis, agama, maupun budaya. Nilai-nilai dalam Pancasila seperti Persatuan Indonesia dan Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi landasan penting untuk menciptakan harmoni di tengah pluralitas tersebut. Sampai saat ini, Pancasila masih menjadi salah satu pedoman penting dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Bahkan pembentukan undang-undang peraturan dan lain-lain masih berdasarkan kepada Pancasila. Pancasila juga diimplementasikan sebagai alat pemersatu bangsa, toleransi, dan integrasi antar ras, suku, dan agama. Baik, selanjutnya hasil survei pengetahuan masyarakat mengenai sejarah Pancasila dijelaskan oleh Raha. Halo. Selanjutnya hasil survei pengetahuan masyarakat mengenai sejarah Pancasila. Suara saya jelas tidak, Pak? Jelas. Jelas ya, Pak? Lanjut. Oke, Kalau baik. tidak bisa melanjutkan, mungkin bisa temennya yang melanjutkan. Oke, kalau jelas saya lanjut ya, Pak. Dari 45 responden yang ada, diantaranya adalah 44,4 mahasiswa, 40% pelajar SMA atau SMK, 6,7% karyawan, 4,4% guru, dan 4,4% gabier. Next, Pak. Selanjutnya, dari total 45 responder yang berhasil mendapatkan nilai di atas 70%, hanya 30 orang yang terdiri dari mahasiswa 12/20 responden, lalu pelajar SMA atau SMK 14/18 responden, lalu karyawan 2/3 responden, guru 1/2 responden, lalu gabier 1/2 responden. Sementara sisanya masih mendapat skor di bawah 70%, bahkan di bawah 50%. Yang artinya dari 100% responden, hanya 65,19% yang berhasil mendapat nilai di atas 70%. Sementara 34,81% yang masih mendapat nilai di bawah 70%. Next, Pak.
Baik, sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator lagi, Pak. Oke, terima kasih Baik, terima kelompok 5. kasih. Oke, terima kasih sudah presentasi ya. Suara saya terdengar jelas. Jelas, Pak. Oke, Jelas, Bapak. terima kasih sudah sudah presentasi. Eh, presentasi kalian sudah cukup bagus. Sudah cukup bagus ya. Saya mungkin akan menambahkan sedikit ya. Dari tadi sebentar. Oke. Dari responden ini kan teman-teman semua pastinya memakai survei ya. Dan ternyata dari survei tersebut dari 45 responden yang ada cuman ada sekitar dari sekitar berapa ya? Sekitar 20 mahasiswa, 18 pelajar SMA, 3 karyawan, 2 guru dan 2 pelajar gap year. Cuman ada dari 20 mahasiswa tersebut cuman ada 12 yang berhasil mendapatkan nilai di atas 70. Yang lainnya itu mungkin bahkan di bawah 70% dan mungkin bahkan ada yang di bawah 50% malah. Kalau saya lihat dari data survei yang kemarin kalian kasih. Terus dari pelajar SMA atau SMK dari 18 responden totalnya cuma ada 14. Yang artinya 4 orang ini masih di bawah 70%. Dari guru 2 responden dan hanya satu, bayangkan, hanya satu yang mendapatkan nilai di atas 70%. Terus dari GPR juga hanya satu yang mendapatkan nilai dari 70%. Yang artinya bahkan guru saja masih pengetahuan tentang sejarah Pancasila ini mungkin masih bisa dikatakan kurang ya. Sementara mahasiswa juga masih dari 80%, sekitar 80% responden mahasiswa, 20%-nya masih mendapatkan nilai di bawah 70%. Sama demikian dengan pelajar SMA dari 80%-nya masih cuma 20%. Ini dari 90% karyawan, 10%-nya masih masih belum di atas 70%. Artinya beberapa orang mungkin memang sudah pengetahuan tentang sejarah Pancasilanya mungkin sudah aware ya, sudah istilahnya dianggap paham lah. Sudah sadar akan pentingnya Pancasila itu sebagai dasar negara yang menyatukan dari Sabang sampai Merauke. Sementara orang-orang sisanya ini masih bisa dikatakan belum terlalu aware gitu dengan Pancasila. Teman-teman di sini tentunya pastinya karena menggunakan survei ini pastinya sudah pasti nanti bakal dapat nilai di atas 70% dong ya kalau misalnya ada tes seperti ini. Iya, Pak. Insya Allah yakin. Oke, mantap. Oke, terima kasih presentasinya hari ini. Untuk nilainya nanti akan saya bagikan nanti ya. Terima kasih teman-teman semua. Iya, Bapak. Bapak, terima kasih. Ya sebelumnya Baik, terima Iya, kasih, Bapak. Bapak. sebelum keluar mari kita dokumentasi dulu ya, nyalakan kameranya semuanya. Iya, Bapak. Baik, Bapak. Terima kasih, Bapak. Anjay. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Terima kasih yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Yang mau tidur ya selamat tidur.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Assalamualaikum semuanya. Kami dari OTT Operasi Tanya-Tanya. bersama saya Randy dan rekan-rekan saya pertama. Ini Ramoli Dayani Syafullah, Desiana Safitri. Di sini kita akan tanya-tanya kepada mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura tentang apa sih itu Pancasila. Mau tahu keseruannya? Yuk. Yuk ikutin kita, mari. Kak. Apa? Perkenalkan, saya dari OTT Operasi Tanya-Tanya dari kelompok Pancasila kelompok 5. Perkenalkan kakak. Perkenalkan, nama saya Isliana Afifa dari Fakultas Hukum. Saya Putri Natasha dari Fakultas Hukum. Oke, saya mau bertanya sama kakaknya dulu. Untuk pertanyaan saya, kapan sih hari lahirnya Pancasila? Itu 1 Juni 1945. Dan untuk kakaknya juga apa sih dari kepanjangan dari BPUPKI? Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Oke, karena kakak sudah benar menjawab pertanyaan semuanya, maka kakak dapat reward dari saya. Ini ya rewardnya. Makasih ya. Perkenalkan, saya dari OTT kelompok 5 Pancasila. Dengan kakak siapa? Saya Dari? dari Izin bertanya ya. ya, Sebutkan salah satu tokoh penting dari BPUPKI. Ir Soekarno, Subomo, dan Muhammad Yamin. Wah, betul sekali. Karena kakaknya bisa jawab pertanyaan, maka saya punya reward untuk kakak. Nah, ini dia reward untuk kakak. Ya, sama-sama. Kakak, perkenalkan saya dari OTT Operasi Tanya-Tanya. Dengan kakaknya siapa? Lukman, Dari fakultas apa? Fakultas Pertanian. Di sini saya mau tanya, kapan sidang pertama BPUPKI? Taruh apa? Setahu kakaknya? Tanggal berapa? Tahuku temen karo Tahun-tahun. Ya udah, nggak apa-apa. Terima kasih kak, dapat reward dari kita. Ini. Terima kasih ya kak. sama-sama. Mas, boleh minta waktunya mas? Boleh. Kan saya dari OTT Operasi Tanya-Tanya. Dengan mas siapa? Tani. Oh ya, di sini saya dari kelompok 5 Pancasila akan bertanya tentang siapa nama Perdana Menteri Jepang yang menjanjikan kemerdekaan Indonesia, mas? Hiroshima. Nah, siapa itu mas? Siapa itu mas Hiroshima mas? Tahu kakaknya aja. Tahu masnya aja siapa? Terus Pak, terima kasih sudah menjawab mas. Karena masnya telah menjawab, dapat reward dari saya. Ini mas ya. oke, terima kasih. Terima kasih lo mas. Mas. Saya dari kelompok OTT 5 Pancasila. Izin bertanya, ini dengan kakak siapa? Dan kita Amalia. Dari mana? Amalia. Izin bertanya ya. Silakan. Peristiwa upaya menumbangkan ideologi Pancasila apa aja yang kamu ketahui? Yang adanya undang-undang di AMD sama apa itu? Kenapa? Adanya pamrat sekali di PKI dulu yang mau muncul kembali dari itu ideologi Pancasila tersebut. Wah, terima kasih mas ya. Karena kakak sudah menjawab, kami ada reward untuk kakak. Bawa susu. Nih, terima kasih. Ya, terima kasih. Perkenalkan, saya dari OTT Operasi Tanya-Tanya. Dengan kakaknya siapa? Fakultas apa? Nah, di sini saya akan bertanya, peri kemanusiaan itu gagasannya siapa? Menurut saya itu dari Muhammad Yamin. Oke, baik. Nah, ini rewardnya. Ini ya kak, dapat reward dari kami. Makasih, selamat